warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat malam adik-adik dari MTS Arlois. Dimanapun kalian berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa jumpa lagi meneruskan pembelajaran tentang kepribadian, di mana kemarin kita sudah belajar mengenai teori-teorinya, kemudian kita belajar ada beberapa soal. Untuk malam hari ini kita akan belajar soal-soal ini ya tentang kepribadian, lebih banyak soal-soalnya. Baik, langsung Kak Nur share soal-soal kepribadiannya. Oke, sudah bisa terlihat di layar. Su- Sudah ya. Mungkin Kak Nur pelan-pelan ya, biar adik-adik yang mungkin eh, sinyalnya masih perbaikan, masih putus-putus, bisa mengikuti dengan baik, kayak gitu ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 10 ini ya. Nomor 10, benar ya adik-adik? Oke, kemarin kita sudah sampai nomor 10. Sekarang, malam hari ini kita akan mulai dari nomor 11 ini. Oke, langsung saja untuk soal kepribadian. Nanti menjadi subtes yang juga sangat ini ya, apa namanya, berpengaruh dalam kelulusan di tes masuk MAN EC. Ini nomor 11 Kak Nur bacakan. Setelah selesai mengerjakan tugas dari guru, saya, ya silakan adik-adik bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung menjawab. Open mic. Apa jawabannya? D. D. Ya, ini ya. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan. Oke, next. Soal nomor 12. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya jawabannya C. 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 Iya, benar sekali. Berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Oke, jadi dalam menjawab dicari jawaban yang sesuai, yang paling tepat dan yang paling benar ya, adik-adik ya. Terus soal nomor 13. Jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya C. sebagai ketua harus bagaimana? Pertimbangkan pendapat tersebut. Ya, benar sekali. Saya pertimbangkan pendapat tersebut. Lanjut. Ini sebentar. Kalau digeser-geser ini ya, coretannya ikut. Ini Kak Nur hapus dulu aja ya, nggak usah pakai coret-coret ya, adik-adik. Mana ini hapusnya? Oke,
Oke, selanjutnya nomor 14. Saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya A. Menyuruh adik kelas agar minggir. B. Meminta izin dan permisi dengan senyum. C. Berjalan sambil membusungkan dada karena merasa senior. Ini membusungkan dada itu jalan orang yang ini ya, sombong gitu ya. Petantang petenteng gitulah. Terus yang D. Berjalan sambil berlari. Jawabannya B. Ya, benar sekali. Meminta izin dan permisi dengan senyum. Oke, soal selanjutnya nomor 15. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Mengancam anggota yang tidak serius akan dikeluarkan dari tim. C. Melaporkan kepada guru agar diberi sanksi. Dan D. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Yang paling tepat, D. Ya, benar sekali. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Jadi, dalam menjawab soal kepribadian, kita bagaimana cara kita itu kreatif menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau kita bisa apa namanya kreatif, terus solutif ya, mencari solusi-solusi dalam masalah tersebut, kita utamakan itu terlebih dahulu. Jika solusi itu yang ditawarkan, yang ada masih tetap mental atau tidak bisa, baru bisa ke jawaban selanjutnya. Begitu ya, baru melaporkan kepada guru. Jadi, adik-adik ini juga buat pembelajaran kita semuanya. Jika kita punya masalah, kalau bisa diselesaikan di internal dulu. Jangan langsung ke eksternal. Misal sebuah kelompok, ya penyelesaiannya ya internal dulu kelompok itu sendiri, kelompok itu dulu antara ketua, antara wakil, antara anggota kelompok seperti itu. Baru kalau sudah cara itu dilakukan, kok masih nggak bisa, baru minta ahli, alih tangan atau minta bantuan kepada orang lain seperti itu. Ya, adik-adik ya, sebagai pengetahuan aja. Nomor 16, ketika saudara saya meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya, nah ini ayo, A. Menolak dan menjelaskan alasannya. B. Membantu namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya. C. Membantunya karena dia adalah saudara saya. Dan D. Jika resikonya masih bisa ditanggung, saya membantunya karena saudara saya. A. Iya Menolak benar dan sekali. menjelaskan alasannya. Kita harus menolak dan menjelaskan alasannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang melanggar hukum. Berarti kita nggak boleh seperti itu. Ya, walaupun itu saudara, walaupun itu teman, walaupun itu kita kenal, ya, kita harus amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan amal kebaikan dan menolak kemungkaran seperti itu. Ya, adik-adik ya, apalagi adik-adik belajar tentang agama harus menegakkan apa namanya? Menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Tahu ya, adik-adik ya, kemungkaran itu hal yang tidak baik. Oke, 17. Nanti kalau ada yang mau membaca, atau nanti gantian ya, Kak Nur, terus gantian adik-adik, biar nggak ngantuk. Masih semangat ya, malam Jumat. Jumat libur apa berangkat besok? Berangkat.
Oh, berangkat. Liburnya Sabtu Minggu apa Minggu toh? Sabtu Minggu. Sama ya, kayak di IC juga gitu ya, 5 hari sekolah. Oke, next. Nomor 17. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kelas besok pagi. Maka, nah, titik-titik, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Terus saya cemas jika besok presentasinya kurang lancar. Terus tiga, tidak mungkin presentasi saya tidak lancar. Dan D, saya pasrah jika ada kendala yang membuat presentasi tidak lancar. Apa jawabannya? Iya benar sekali. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Orang yang punya kepribadian yang baik, salah satu cirinya yaitu optimis. Optimis ya. Optimis itu percaya diri, berharap yang baik-baik. Tapi kalau udah pesimis itu kayak minder gitu ya, berharap kemungkinan terburuk, terus tidak percaya diri. Jadi ciri-ciri orang yang punya kepribadian baik itu percaya diri, optimis. Itu punya skor yang tinggi. Paham ya? Oke, nomor 18. Saya mengikuti Olimpiade OSN mewakili sekolah saya, maka saya selalu gelisah jika saya mengecewakan, yakin dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa, merasa bukan orang yang tepat untuk mewakili Olimpiade dan menyuruh teman untuk menggantikan posisi karena saya tidak bisa. Ini juga hampir sama dengan tadi ya, ciri atau karakteristik orang yang mempunyai kepribadian yang baik, yaitu B, yakin dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa. Ini juga nanti diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita sudah diamanai untuk memegang suatu urusan, kita harus yakin bahwa berarti kita ditunjuk, berarti kita mampu. Seperti itu, harus optimis dan apa namanya, usaha maksimal. Itu ya. 19. Ada yang mau baca? Alexandria? Alexandra? Boleh? 19 kalian jawab. Sambil minum boleh ya, silahkan. Kak Nur mau minum sebentar. Maka saya mempersilahkan teman saya untuk melaksanakan kegiatan A. Maaf, sudah dibaca belum? Sudah. Oh, kurang kedengeran ya di Kak Nur ya. Sebentar, Kak Nur coba pengeras suara. Ini kayaknya masih ada yang tidak di mute ya. Ya, dibantu agar tidak dicek apa namanya? Mikrofonnya ya, mic-nya. Oke, nomor 19 Kak Nur baca dulu aja ya. Kalian nanti yang jawab. Ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, teman saya mendadak izin karena harus melaksanakan ibadah di gereja. Maka saya, ini terkait dengan moderasi beragama atau toleransi. Terkait toleransi ya. Oh ya. Iya. Iya, benar sekali. Mempersilahkan teman saya untuk melaksanakan ibadahnya, begitu. Baik, adik-adik, saling toleransi itu sekarang sangat dibutuhkan ya, karena kita itu bangsa yang multi agama, yang banyak agama, walaupun agama terbesar adalah Islam. Nanti kalau adik-adik kuliah mungkin ketemu berbagai macam orang, budaya, latar belakang agama yang berbeda-beda, itu adik-adik juga harus menghormatinya, seperti itu.
Nomor 20. Hari ini ayah dari teman dekat saya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit. Maka titik-titik. Saya menasihatinya agar lain kali cari fasilitas Jamkesmas. Menyuruh teman saya mendaftar fasilitas kesehatan. Tidak perlu repot karena bukan ayah saya. Saya memberi bantuan semampu saya. D. Apa jawabannya? D. D. Iya, benar sekali. Saya D. memberi bantuan semampu saya, seperti itu. Kalau misalnya sudah dibantu, terus kita sudah meringankan, maksudnya meringankan bebannya walaupun sedikit, baru kita mungkin menyuruhnya untuk apa namanya, coba menggunakan fasilitas kesehatan dengan BPJS atau apa namanya Jamkesmas dan lain sebagainya. Tapi diutamakan yang ini dulu ya. Saya memberi bantuan semampu saya. Nomor 21. Di sekolah saya melihat ada beberapa peralatan yang rusak dan hanya saya yang mengetahui. Maka saya titik-titik diam saja karena jika melapor akan dikira saya merusaknya atau bersikap pura-pura tidak tahu. Melaporkan kepada pihak sekolah agar diambil tindakan seperlunya atau D. Saya menginvestigasi siapa saja yang telah merusak alat tersebut. Yang paling tepat adalah jawabannya C. C. Iya, benar sekali C. melaporkan ke apa? C. Maaf, sorry. Apa jawabannya? C. Ya, iya, benar. C. Melaporkan kepada pihak sekolah agar diambil tindakan seperlunya. Tuh ya, kalau nggak dilaporkan nanti apa namanya nggak segera ditindak ya, nanti tambah rusaknya parah. Jadi kita juga dituntut untuk kepedulian sosial. Dua-dua, di sekolah Anda melihat ada sampah di depan kelas, maka saya ini juga kepedulian sosial dan tanggung jawab. Ya, jawaban yang paling benar apa? Iya, benar sekali. A. A. Mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Ini juga eh, jika adik-adik di pondok sering melihat atau sampah bertebaran karena ada angin atau melihat ada yang mungkin lupa membuang, itu adik-adik dituntut untuk apa kepedulian sosial. Ya dengan cara apa ya beramal solih. Dengan cara apa beramal solihnya itu membuangnya di tempat sampah. Insya Allah itu amalan soleh itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kita niati untuk ibadah. Kita menyingkirkan duri aja di jalan itu mendapat pahala, apalagi kita berbuat kebaikan yang lain. Analoginya seperti itu. Jadi adik-adik tetap berbuat baik, ya entah itu sekecil apapun itu akan diperhitungkan. Mungkin membuang sampah yang berserakan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan dalam kebaikan, membangunkan teman, atau mengajak dalam kebaikan, mencontohkan bahwa adik-adik itu eh, punya tauladan yang baik, memberikan pemahaman apabila ada teman yang butuh dipahamkan, butuh pertolongan, dan lain sebagainya. Begitu ya, amal-amal solih ini adik harus sudah mulai investasi bahasanya ya, atau mengumpulkan mulai dari ya kalian ini ya, mulai dari sejak kecil sampai nanti dewasa akan nantinya menjadi banyak gitu. 23. Setiap hari saya datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang saya lakukan setelah tiba di sekolah adalah, ya, jawabannya. D.
Iya, benar sekali. Mengecek tugas yang belum selesai dan menyiapkan materi hari ini. Seperti itu ya. Itu merupakan apa ya namanya ya kewajiban kita ya sebagai murid. Kita juga harus prepare, harus sistematis, jangan terburu-buru. Harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, gitu ya. Besok pelajarannya apa saja sudah disiapkan. eh Kemudian kalau ada waktu ya, kalian silakan mungkin piket atau mengecek tugas dan lain sebagainya. Intinya yang positif-positif. Yang nomor 24, saat mengerjakan tugas di perpustakaan, saya selesai lebih awal dan masih ada sisa waktu 30 menit. 30 menit itu setengah jam ya. Yang saya lakukan adalah apa? C. D, iya benar sekali membaca buku-buku pengembangan diri begitu. Mungkin Kak Nur kalau apa sudah capek baca-baca mengerjakan kan ini kan mengerjakan kebanyakan tugas pasti nggak capek ya. pusing. Itu kalau mau refreshing gimana? Ya tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kebanyakan refreshingnya. Ingat tugas utamanya apa. Mungkin bisa dibagi 30 menit itu yang 15 menit untuk membaca buku pengembangan diri, yang 15 menit mungkin untuk mengobrol ya atau untuk chatting dan lain sebagainya. Gitu ya, harus seimbang. Terus nomor 25, ketika ulangan saya tidak bisa mengerjakan satu soal yang saya anggap sangat sulit. Maka saya, iya benar sekali, ya harus integritas ya, dia harus tanggung jawab dengan kemampuan kita. Mengerjakan dengan semampu saya. Jangan sampai kita nggak percaya diri. Karena ketika kita mengerjakan soal, itu kita juga dituntut untuk percaya diri dengan jawaban kita Hah? sendiri. Belum belum tentu jawaban teman itu benar. Malah kalian kalau nanti nyontek malah nanti bisa dapat punishment atau melihat buku atau melirik jawaban teman. Karena kalau kita berbuat curang itu pasti hati nggak tenang ya. Hati nggak tenang, gelisah, dan misalnya mendapat nilai yang bagus pun itu tidak ada rasa kepuasan sendiri. Berbeda kalau kalian hasil dari mengerjakan. Itu insya Allah akan mendapatkan kepuasan seperti itu. Ya, jangan sampai menyontek. Harus percaya dengan kemampuan diri. Entah mau benar atau salah, yang penting udah usaha, udah yakin ya. Itu jawabannya. 26. Ketika praktikum berlangsung, saya tidak sengaja memecahkan alat lab. Yang saya lakukan adalah, ini hampir sama kayak tadi ya. Silahkan, jawabannya apa? C. Ya, benar sekali. Melaporkan kepada petugas laboratorium dan menerima konsekuensinya. Jadi adik-adik sudah paham ya cara menjawab soal-soal kepribadian. Dicari jawaban yang paling tepat, paling benar di antara jawaban-jawaban yang lain. Oke, nomor 27. Hari ini ada tugas dari guru. Kebetulan guru tersebut berhalangan hadir dan meminta saya untuk memantau tugas dan menjaga kelas agar tertib. Yang saya lakukan, ya ini kita diberi amanah. Iya benar sekali. Menjaga ketertiban kelas dan memastikan tugas tersebut selesai. Bahkan kalau apa namanya tidak diminta pun, kalau kita
apa namanya di kelas kalau ada guru yang belum masuk, seyogyanya sebaiknya mungkin diingatkan lewat chat atau kita datang ke ruang guru. Ya maaf Ustadz atau Ustadzah atau Miss, ini ada jamnya Miss mungkin gitu ya, jamnya Ustadzah di apa kami sudah menunggu di kelas seperti itu. Gitu ya, jangan sampai kosong nih, biar kosong ya, nggak usah dikasih tahu, jangan gitu ya. Harus jadi pribadi yang baik, yang benar. Gitu. Siapa yang biasa seperti itu? Nggak kasih tahu Ustadz atau Ustadzahnya. Selanjutnya 28. Yuk, ada yang membaca coba. Sinyalnya sudah baik belum? Sudah stabil? Oh, early ya. Early reset ya. Ya, silakan nomor 28 early. ER. Bacanya gimana sih? Early. Early. Ya, early. Lebih pagi-pagi ya. Lebih awal. Jawab. Aku kira dibedain. Saya meminjam buku kepada teman saya. Pada saat bukunya hilang. Yang saya lakukan meminta maaf karena bukunya hilang dan bersedia mengganti. Ya, benar sekali. Kenapa harus begitu, Mbak Early? Bertanggung jawab. Ya, benar sekali jawabannya. Oke, kita kasih give a plus. Yeay. Selanjutnya, nomor 29. Siapa yang coba? Siapa yang ini tes untuk kepercayaan diri gitu ya sekalian. Biar nggak ngantuk. Mungkin Mas cowok siapa itu? Yang cowok-cowok ada nggak? Akmil mendengarkan Kak Nur? Oh, siap. Kak, saya mic saya nggak bisa rusak. Oh cewek ya Akmil. Ya, silakan siapa yang ingin ini? Suara cowoknya kok nggak ada ya? Harusnya ada kan? Ya, request. Siapa? Erli pilih teman yang ini. Erli pilih siapa? Cowok atau cewek, Kak? Cowok boleh. Bebas. Biar gantian atau bebas. Bena. Arfa. Ya, siapa Arfa? Arfa. Silahkan. Kenal. Mas di sana. Kan ada di situ. Ya, Arfa. Ini nomor 29. Ketika diminta menjadi koordinator kegiatan penggalangan dana sosial, maka saya A. Ya. Apa itu? Dibaca menggalang dana. Menggalang dana dan melaporkan sesuai dengan kondisi lapangan. Iya, benar sekali. Harus amanah ya, Mas Arfa. Oke, Mas Arfa pilih. Yuk, soal nomor 30. Siapa Kak Arfa? Yang milih Kak Arfa.
Milih Inas wis. Ya, Ines. Saya mengikuti seleksi penerimaan siswa baru. Saya diberikan kesempatan bisa lulus asal saya bisa memberikan upah kepada petugas. Maka saya menolak dan berusaha mengikuti seleksi sesuai prosedur. Kenapa jawab C? Ines, kenapa? Karena kita karena kalau memberi upah kepada petugas nggak boleh. Itu namanya apa? Ayo. Harus yakin dengan jawabannya. Kalau memberi upah kepada petugas apa namanya? Menyogok. Iya, benar sekali menyogok. Nggak boleh ya. Harus dengan suportivitas. Oke, yang ini tadi soal 1 sampai 30 itu bentuknya apa namanya? Berupa pernyataan, adik-adik dituntut untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai adik-adik menuruti egonya masing-masing atau menuruti keinginan masing-masing. Jadi di sini dituntut profesional. Meskipun mungkin realitanya kurang, mungkin ya, kurang. Kayaknya kalau realitanya nggak terlalu perfeksionis seperti itu ya. Tapi kalau nanti di tes itu adik-adik diusahakan semaksimal mungkin dicari jawaban-jawaban yang paling benar, yang paling baik gitu. Oke, selanjutnya soal kepribadian 2. Ini Kak Nur tulis kepribadian 2 karena bentuk soalnya itu berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang tadi bentuk pernyataan, kalau ini setuju apa tidak setuju kayak gitu. Tips untuk mengerjakan soal yang ini, kalau pernyataannya itu apa namanya membutuhkan jawaban yang benar, berarti kan otomatis sangat setuju tuh. Itu antara sangat setuju, setuju, atau kadang-kadang itu adik-adik harus memaksimalkan jawabannya, gitu ya. Misal sangat setuju, ya sangat setuju. Jangan sampai memilih setuju, karena nanti poinnya akan berkurang seperti itu. Jadi dimaksimalkan. Misal nggak setuju dengan pernyataan itu, ya jawabnya bukan yang tidak setuju, akan tetapi yang sangat tidak setuju. Ya, ini saya coret seperti itu ya. Oke, coba ya kita latihan ya. Saya nomor 1. Saya mampu menyesuaikan diri karena menurut saya sifat itu lebih bijaksana dibanding bersikap idealis. Yuk, jawabannya apa? Akila, jawabannya apa Akila? Menurut saya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kalau bisa menjawabnya yang B, C, D itu di skip aja. Jadi kalian fokus yang atas sama yang bawah dimaksimalkan. Karena nanti kalau pilih kadang-kadang itu poinnya mungkin bisa kurang ya. Apa jawabannya? B. Loh, tak suruh tadi apa? Kak Nur suruh apa tadi? B, C, D di skip. Ini jangan ya. Set, set. Jangan pilih ini. Dimaksimalkan. Kalau enggak A ya D, E. A. Ah, iya benar sekali. Ini.
Ya, karena ini bisa jadi poinnya mungkin 5 yang sangat setuju. Terus 7 mungkin poinnya sedikit. Ya, berarti di bawahnya 4. Ini 3, kadang-kadang 3, 2 tidak setuju, dan 0 salah. Itu ya, Mbak Akila, terima kasih. Jadi adik-adik, ini tak hapus lagi. Jadi kalau apa namanya, saya mampu menyesuaikan diri karena menurut saya sifat itu lebih bijaksana dibanding bersikap idealis. Menyesuaikan diri itu mudah beradaptasi ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, yang pertemanan yang berbeda, menyesuaikan pelajaran, menyesuaikan lingkungan belajar, ya daripada bersikap idealis. Idealis itu apa ya, sesuai dengan keinginan, nggak mau menyesuaikan diri. Itu kan suatu sikap yang tidak baik gitu ya. Idealis susah apa namanya, dirubah kalau idealis itu ya. Jadi jawabannya dimaksimalkan A gitu. Nih, A ya, sangat setuju. Oke, nomor 2. Ketika saya berbuat salah kepada teman, saya langsung berbesar hati meminta maaf. Jawabannya A, ya, benar sekali. Itu Kak Akila udah pinter ya. Dan teman-teman udah paham ya Kak Akila ya. Ya, cara jawabnya ya, jangan menuruti ego atau keinginan. Ya, walaupun kalau berbuat salah kadang menunda-nunda dulu ya. Nanti ajalah minta maafnya atau tidak minta maaf gitu, jangan ya. Jadi dimaksimalkan jawabannya. Yang paling benar yaitu sangat setuju. Oke, terus nomor 3. Saya mengetahui bahwa mencontek saat ulangan itu perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan. Apa jawabannya? Nah, iya benar sekali. Dapat pintar-pintar nih. Bentar, ini coretannya mana ya? Ini. Bentar Kak Nur hapus saja biar bisa digeser. Oke, benar A ya. 4. Saya terbiasa meminta teman saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepada saya. Meskipun saya mengetahui bahwa tugas tersebut adalah hasil kerja keras teman saya. Ini suatu sifat yang gimana, anak-anak semuanya? Yang buruk. Yang buruk, yang tidak baik. Maka jawabannya? Iya, benar sekali. Kak Nur senang ya, udah pada paham. Oke, nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Dari Kak, siapa tadi yang terakhir? Itu silakan pilih teman. Pilih teman. Ya, pilih temannya. Oh, boleh Akila, yuk. Silakan, nomor 5. Nanti Akila pilih teman-temannya ya. Akila tadi raise hand ya? Ya, Akila lagi. Nanti kamu pilih teman-temanmu ya. Dibaca, Kak. Iya, dibaca. Biar nggak ngantuk. Ini kita masih ada waktu 20 menitan ya. Dalam situasi yang mendesak, saya memilih menyalin hasil tugas dari teman saya, lalu saya mengumpulkan kepada guru. Ya, itu baik apa enggak itu? Ya, jadi jawabannya sangat tidak setuju. Walaupun ya mungkin kayak gitu ya, Akila ya. Ya, Akila ya. Walaupun sebenarnya kadang kayak gitu apa enggak? Enggak pernah. Oh, Masya Allah. Oke, sip. Berarti punya keteguhan hati yang patut dicontoh ya, teman-teman semuanya.
Oke, next. Akila pilih nomor 6 siapa? Kinan. Ya, Kinan. Oke. Silakan. Saya selalu marah ketika ada teman yang tidak sependapat dengan saya. Sangat tidak setuju. Iya, Kinan. Bagus jawabannya. Kinan pilih siapa? Benar ya, jawabannya sangat tidak setuju karena kita itu nggak boleh marah kalau nggak sependapat. Karena kita itu pasti punya pendapat masing-masing. Oke, Kinan pilih. Gisel. Ya, Gisel. Nomor 7. Mana ini Gisel? Gisel nggak mau. Loh, harus berlatih. Wah, Kak ini lagi. Giselnya nge-lag, Kak. Oh, nge-lag. Tak kira nggak mau beneran. Bisa yang Itu Kak ini kali. Gisel, warna coklat-coklat. Ya, silakan siapa? Ini kalian satu kelas, Pok. Zoom-nya di satu kelas atau mencar-mencar? Satu ruangan. Oh, satu ruangan bareng-bareng gitu ya. Ya, silakan siapa lagi? Nomor 7. Kak, ini saya, Kak. Iya, heeh. Mbak siapa? Kak Gisel. Oh, Kishel. Ayo, Kak Kishel. Nih, nomor 7, Kak. Ketika saya berangkat ke sekolah, tiba-tiba ban sepeda saya kempes. Saya harus memompa sepeda saya karena jarak ke sekolah terlalu jauh dengan rumah tempat tinggal saya. Pada akhirnya saya masuk sekolah meskipun terlambat. Jawabannya? Sangat setuju. Iya, sangat setuju. Walaupun apa namanya? Walaupun kita apa namanya? Karena itu kejadiannya musibah ya. Kita nggak tahu dan sekolah apa jaraknya juga jauh ya. Nggak lantas membuat kita itu patah semangat. Kita tetap berusaha bagaimana bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Meskipun terlambat. Nanti bisa dibicarakan ya kalau terlambat ya. Mungkin bisa meminta maaf dan disebutkan alasannya. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi Gisel? Nomor 8 Kak Gisel siapa? Pilih. Naura. Ya, silakan. Siapa? Zura. Naura. Oh, Naura. Ya, Pinky ya. Pakai pink apa? Yang pakai pink. Hijab pink. Sampingnya Gisel deh. Iya, pakai hijab pink. Ya. Nomor 8. Ketika terjadi penyakit pada saya akan melawan dan melaporkannya pada pihak sekolah atau wali. Sangat setuju. Ya. Ada nggak perundungan di sekolahanmu? Tidak ada. Alhamdulillah. Atau kamu pelakunya? Enggak ya. Janganlah bercanda boleh, tapi jangan sampai bawa fisik atau bawa-bawa apa namanya kekurangan diri gitu ya, adik-adik. Karena kalau sudah ranahnya perundungan itu kasihan ya mentalnya. Kalian bisa membunuh mental atau karakter seseorang yang aslinya harusnya bisa berkembang, bertumbuh dengan baik, jadi manusia yang berguna, tapi kalian mungkin apa namanya karena ketidaktahuan, terus kalian merundung atau membuli gitu. Perundungan itu
Membuli ya, sama dengan membuli ya adik-adik ya. Ya, terima kasih. Bisa pilih Kak Naura nomor 9. Laila. Laila. Kaila. Yo. Apa aja? Kaila. Saya Heeh. keluar nggak sih suaranya? Ya, ya. heeh. Saya harus mengetahui cita-cita dan mimpi saya agar mengetahui apa yang harus saya lakukan. Sangat setuju. Iya, sangat setuju. Harus punya motivasi belajar yang tinggi ya. Yang kemarin masih ingat gak adik-adik? Kemarin ada dari teori kita harus motivasi belajarnya tinggi gitu ya. Ya ciri-cirinya yaitu optimis, rajin belajar, terorganisir, tidak terburu-buru, sistematis gitu. Ya, silakan pilih Kak Kaila nomor 10 siapa? Cahaya. Siapa? Cahaya. Cahaya. Yuk. Ya, Cahaya mana? Cahaya. Berbuat rendah hati lebih menyenangkan daripada memimpin suatu kegiatan acara. Tidak setuju. Kenapa? Kenapa Cahaya? Kenapa kok pilih tidak setuju? Karena kalau kita pilih sekehendak hati bisa bikin diri kita jadi egois. Tidak baik. Kak Nur kurang bisa mendengar ya? Suaranya kecil. Mungkin Kak Nur ini jelasin ya. Jadi jawabannya Cahaya tadi benar, cuman kurang maksimal. Ada yang tahu harusnya gimana jawabannya? Harusnya pilihannya yang apa? Sangat tidak setuju. Iya, sangat tidak setuju ya. Tadi pilihnya yang mana? Kak Nur dengarnya yang D, tidak setuju. Itu kan? Cahaya, bener nggak? Ya, Jadi mungkin dalam menjawabnya nanti di apa walaupun ini kan soalnya gampang-gampang nih, mudah-mudah harus hati-hati juga, jangan sampai ini ada jawaban yang paling poinnya paling tinggi, kamu nggak pilih ini, yang sangat tidak setuju. Itu ya, ini yang sangat tidak setuju nih. Oke, jadi jawabannya sangat tidak setuju. Oke, nomor 11. Bentar, ini ada 15. Cukuplah ya. Yuk, 11 yuk. 9 menit. Siapa? Kak Cahaya pilih siapa? Sebelas. 11. Ayo, siapa yang dipilih? Saya Kak. Gina ya? Atau siapa? Yes. Ya, ya nama saya Gina Kak. Ya. Gina jawabannya? Sebentar, Miss. Kak, ya.
Halo menyenangkan pada sangat tidak setuju. Iya, benar sekali. Kenapa? Karena foya-foya tak baik. Oh, iya, benar sekali. Ya, jawabannya sangat tidak setuju ya. Membeli barang-barang yang lebih mahal, lebih menyenangkan. Ya, memang benar ya, menyenangkan ya. Menyenangkan sesaat. Daripada memberi bantuan kepada kerabat yang sedang ditimpa kemarahan. Jadi, jawabannya sangat tidak setuju. Karena kalau membeli barang mahal itu ya senangnya mungkin sebentar ya, kepuasannya itu nggak lama. Namun kalau kita membantu orang lain, apalagi itu saudara, ya kerabat, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya. Jadi dan itu akan menjadi jariah kita semuanya. Nomor 12, yuk Gina pilih siapa? Yuk 7 menit, tinggal 4 soal lagi. 12. Siapa? Kinan. Kinan. Yuk, Kinan. Saya lagi, Kak. Ya nggak apa-apa. Oh, yaudah. Jangan nggak Kak, jangan. apa-apa. Oh jangan. Ya wes pilih lagi. Yang belum siapa nih? Ini pertemuan terakhir nih. Pertemuan kepribadian. Zakia kayaknya belum itu, Zakia. Zidan juga belum. Atsel. Zahira juga belum ya. Sahira Gisel. Ya siapa ya? Ya atau bebas lah. Ya siapa yang mau? Saya bangun dengan perasaan Saya bangun dengan perasaan bahagia setiap hari. Jawabannya adalah iya. Benar sekali, sangat setuju. Harus seperti itu ya. Perasaan bahagia itu mencerminkan kita itu bersyukur kepada Allah gitu. Kalau kita bahagia, kita itu akan menambah apa namanya ya, hormon-hormon yang di situ bisa membuat kita selalu sehat setiap hari. Jadi kalau apa namanya, kita tidak bahagia, pasti nanti badannya ikut tidak bahagia juga. Jadi kalau bisa kita harus bahagia setiap hari. Gitu ya, adik-adik ya. Setuju? Setuju. Iya, setuju. Obatnya kita yaitu bahagia ya. Obat paling nggak ada efek samping. 13. Yuk, rencana-rencana yang telah saya buat seakan penuh dengan kegagalan, sehingga saya membatalkannya. Ini berarti ciri-ciri orang yang pesimis ya. Jadi jawabannya yang benar adalah sangat tidak setuju. Iya, benar sekali. Sangat tidak setuju jawabannya. Karena seseorang yang punya kepribadian yang baik itu nggak akan seperti ini ya. Nggak akan namanya pesimis atau berpikir yang belum tentu atau overthinking. Oke, lanjut nomor 14. Saya sering merasa sedih bila disalahartikan, walaupun saya ingin mencegah seseorang berbuat kesalahan. Ini kayaknya jawabannya, ya apa ya? Kayaknya kayak ini ya, bingung ya. Apa? Kalau menurut adik-adik, apa? C.
Jawabannya kalau enggak A ya E. Tadi Kak Nur bilangannya harus dimaksimalkan. Ayo, pasti pada bingung nih ya. Kayaknya ini. Coba, saya sering merasa sedih bila disalahartikan. Berarti ini kita sudah merasa overthinking dulu nih. Walaupun saya ingin mencegah seseorang berbuat kesalahan. Jadi ini mencegah seseorang berbuat kesalahan kan suatu perbuatan yang baik ya. Tapi ini merasa sedih duluan gitu loh. Kalau nanti dia salah artikan, saya ingin membantu dia, membantu si A. Tapi nanti kalau orang memandang saya apa namanya nggak ikhlas atau pamer atau ria itu, aduh saya sedih, nggak jadi kayak gitu. Itu nggak baik ya. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Misalnya mau membantu, ya jangan sedih lah ya, walaupun apa namanya entah di mata orang mau dipandang gimana, yang penting niatnya kita sudah benar gitu, sudah tulus membantu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi dimaksimalkan jawaban antara atas sama bawah A sama E. Gitu ya. Jangan terkecoh dengan setuju kadang-kadang atau tidak setuju gitu. Oke, yang terakhir nomor 15, bila seseorang mengatakan hal-hal bodoh dan ngawur tentang sesuatu yang saya ketahui benar, maka saya akan mencoba membetulkannya. Jawabannya? Iya, benar sekali, sangat setuju. Itu ya, ini kalau nanti soal-soalnya seperti ini, adik-adik harus waspada, harus hati-hati, jawabannya dimaksimalkan. Kalau enggak A ya E, gitu. Jangan eh jangan hiraukan yang ini, yang B, C, D itu jangan. Ya, hiraukan aja yang ini ya. Jadi kalau enggak A ya E, biar poinnya maksimal. Cuman kalau adik-adik, kalau yang ini ya, yang tipe yang pertama, tinggal pilih mana di antara pernyataan itu yang sesuai dengan pernyataan di atas dan yang paling benar, yang paling tepat gitu. Mungkin itu saja ya pertemuan ini. Mudah-mudahan adik-adik dari Ar-Rois besok dalam mengerjakan soal-soal tes SNPDP diberikan apa namanya? Diberikan pertolongan oleh Allah, sehat jasmani rohani. Semoga bisa menjawab dengan benar, dengan tepat ya. Dan bisa membedakan mana jawaban yang seharusnya seperti itu dan mana jawaban yang tidak seharusnya. Sebelum Kak Nur tutup, adakah pertanyaan? Loh, kompak sekali tidak gitu. Oke, kalau tidak, Kak Nur pamit. Jika selama ini Kak Nur ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian adik-adik dari MTS Ar-Rois ya, Ar-Rois Semarang. Mudah-mudahan adik-adik apa namanya diberikan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Nur tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Nur untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini. Baik, selanjutnya adik-adik semua kita lanjut ke sesi kedua ya mengenai materi moderasi beragama. Kepada Kak Ifah, apakah sudah siap Kak Ifah? Iya, sudah Kak Desi. Baik, Kak Ifah. Kepada Kak Ifah, kami persilahkan. Monggo Kak Ifah. Baik, untuk jam kedua adalah moderasi beragama.